saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, beri aplaus untuk beliau. Dan kita doakan semoga beliau yang selalu membantu aktivitas gerakan pemuda Ansor di Kabupaten Tangerang dan NU secara umum diberikan kesehatan, ditambah keberkahan, dihasilkan maksudnya di 2024 dan tahun-tahun yang akan datang. Yang terhormat kepada Bapak Kantor Kepala Kemenag Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Ahmad Bajuri. Kita ikhlas, insya Allah keluarga juga ridho. Istri ditinggalin kan oke, anak ditinggalin juga anteng. Beda kalau kita setengah-setengah. Maka alhamdulillah Pak Bupati ini, teman-teman Ansor, ini suatu kebanggaan juga buat saya bisa berkhidmat di Kabupaten Tangerang melalui Ansor. Karena kalau ibarat orang tua, saya jadi ketua Ansor itu termimpi tengah tidur. Hanya faktor ada perintah, ada dorongan, kemudian dibarengi dengan niat. Alhamdulillah terpilih dan sampai hari ini bisa menyelesaikan tugas dengan harapan bisa memuaskan sahabat-sahabat semua, bisa memuaskan para pimpinan dan bisa memuaskan para pihak yang selama ini bekerja sama dengan gerakan pemuda Ansor. Tetapi kurang lebihnya tentu saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf, dan secara organisasi mari kita benahi bersama-sama. Ada yang kurang kita tambah, ada yang bagus kita lebihkan dan terus kita tingkatkan. Ini kami pimpinan cabang hanya mengumpulkan dari para agen. Salah satunya di sini yang membantu ada Pak Bupati, ada Pak Kepala Kemenag, ada para penasihat juga yang ikut andil merealisasikan, mewujudkan penyerahan pembelian tanah untuk sekretariat DP Ansor Kabupaten Tangerang. Dengan hormat kami persilakan kepada Pak Bupati untuk menyaksikan ke depan dan Pak Kepala Kemenag dan perwakilan dari pimpinan. Persilakan untuk menyaksikan penyerahan sertifikat tanah untuk sekretariat gerakan pemuda Ansor Kabupaten Tangerang. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fatihil qawlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Yang saya tajimi, hormati dan cintai para alim ulama, wabil khusus Sayyidul Bait Haji Wasborni, ada habis, ada kiai-kiai yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Kiai Ardani, Kiai Haji Ahmad Imron, Kiai Nawawi, dan seluruh kiai yang ada di tengah-tengah kita, serta kiai-kiai yang mendoakan harokah Ansor Kabupaten Tangerang. Yang saya tajimi, saya hormati Bupati Kabupaten Tangerang Haji Ahmad Zaki Iskandar, wabil khusus ada juga sahabat saya Pak Ade Jeremy, Kepala Kemenag Kabupaten Tangerang. Beliau muda, kece, bicara tentang kemasyarakatan luar biasa dan memang ditempatkan di sini khusus membangun relasi keumatan yang kondusif terhadap negara. Insya Allah beliau mampu mengistir bagi umat yang ada di Kabupaten Tangerang. Sahabat saya semua dari kepolisian, dari TNI yang ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan beliau bisa sinergis, khusus TNI dan Polri, Pak. Kalau tidak ada Ansor, negara ini oleh, Pak. Makanya jangan jauh-jauh dengan Ansor dan Ansor, kira-kira begitu. Ya. Hadir tengah-tengah kita para pengurus pimpinan wilayah. Kita terhadap Haji Abdul Qadir ini melempas beliau tidak menjadi lagi ketua PJ Gerakan Pemuda Kabupaten Tangerang. Beliau akan kita naikkan menjadi pengurus wilayah nanti, Pak. Luar biasa di Kabupaten Tangerang ini, kaderisasi jalan sampai tanahnya udah dibeli belum nanti ke Pak itu. Jangan ada tanahnya buat punya orang bukan kan? Tapi saya meyakini Pak Bupati,
kader terbaik di Kabupaten Tangerang salah satunya adalah sahabat Qadir. Insya Allah itu yang akan membuat jalan Shiratal Mustaqim ke surga bagi Bupati Haji Ahmad Jadi Iskandar ini. Insya Allah amin, kita doakan beliau. Terima kasih Pak Haji Abdul Qadir. Beliau juga nanti kita akan endorse menjadi salah satu duta Ansor di tiap-tiap kabupaten kota karena memang jam terbangnya tinggi. Nah itu mungkin para hadirin berbahagia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada teroris, nanti kalau nggak disebut teroris marah-marah ke saya. Teroris ini Pak Bupati luar biasa, kemarin mengadakan poskomudi, semuanya kader Ansor, hampir 1.100 kaderisasi sebanten. Beliau yang saya hadir tidak pernah lelah melakukan kaderisasi. Ada dua persoalan memang. Pertama, ada kemunculan kesadaran ideologis yang muncul di kader. Yang kedua, yang gemuknya, yang Rois ini menjadi semangatnya luar biasa. Nah, persoalan itu menjadi sebuah keberkahan ketika dibangun dengan ketulusan. Kira-kira itu. Sampai sekarang Kabupaten Tangerang alhamdulillah menjadi kader yang terbanyak di Provinsi Banten. Hadirin yang berbahagia, saya tidak akan panjang lebar Pak, mungkin pembukaan sudah karena tadi ada amanat dari ini. Hanya pesan 3 aja dalam Kompercab ini. Pertama, bahwa Kompercab ini adalah evaluasi kesejarahan kita. Saya mengutip sedikit saja. Ada namanya historical akan sejarah kebangsaan yang harus kita bangun. Yang dalam konteks Kompercab ini, siapapun penerusnya tidak lepas dari sejarah Ansor pendiri Republik, Ansor pewaris bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Spirit itu yang harus kita bangun. Siapapun dalam kontestasi politik sekalipun yang masih dalam pilar kebangsaan itu masih harus kita support sebaik-baiknya. Sejarah itu yang harus kita bangun. Yang kedua, kesejarahan itu harus kita tampilkan dalam rangka menjadi Hermes Amporinas. Dulu para muasis adat ulama Ansor menjadikan Republik ini bukan untuk dimain-mainkan. Soal pajak misalkan ulang untuk bukan, tapi untuk diberikan kemaslahatannya kepada orang banyak. Apalagi misalkan Pak Bupati menggerakkan, saya meyakini jalan-jalan bagus, ini bagus, dan kemitraan sanitary dengan Ansor. Ini adalah bentuk tasawuf al-imamah ala Allah yang lebih masalah, dan Pak Bupatinya direspon oleh kemaslahan maka dan juga berbalik mendoakan pimpinannya. Ini yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan dan simbiotik antara keduanya. Nah, kesejarahan itu harus kita bangun dengan konteks pembangunan sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, ada 3 dong. Yang kedua, di tengah revolusi kepemimpinan ini, Pak Bupati, ini sekedar hanya wasilah aja. Jadi jangan sampai Kompercab ribut aja siapa calon tidak. Di Ansor sudah tertib. Siapapun yang mimpin di Ansor, yang penting memiliki nilai kesejahteraan dan siap taburkan di Ansor, kita akan support. Tapi ketika niat untuk menjual organisasi, mengkapitalisasi, apalagi mengkonversikan organisasi, dia tidak akan pernah tampil di Ansor menjadi orang yang baik dan mengembangkan organisasi. Musakur telah tampil menjadi bagian dalam konteks mengolah negara karena keberkahannya, bukan karena hasrat politik yang tingginya. Beliau tidak ada niat-niat menjadi menteri agama, tapi keberkahan itu nyata barukan muncul sebagai bagian dari keberkahan yang muncul bisa menjadi menteri agama dan sekarang berikan masalah buat orang banyak. Nah, saya kira dalam konteks Kompercab ini, siapapun penerusnya, yakini bahwa niat tabarukan di Ansor ini. Jangan niat mengkonversikan atau mengkapitalisasi hanya untuk kenal Pak Bupati, bukan. Silaturahmi dengan Bupati, tapi dari ketua Ansor biar kenal Pak Bupati, kenal kemenang, kenal tidak ada dalam komis Ansor. Yang harus ditampilkan tabarukan nilai berkah. Nah itu catatan yang kedua. Catatan yang terakhir adalah saya minta karena kader Ansor ini organisasi kaderisasi, saya minta untuk mengembangkan kaderisasi yang ada di kita. Jangan lengah untuk kaderisasi, dan saya mohon kepada pimpinan yang terpilih tadi terus berkomitmen untuk membangun kaderisasi di tengah-tengah keumatan, di tengah-tengah kader Ansor yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Pimpinan muda bagus dulu, Abu pada lumayan, dan mudah-mudahan ke depan juga baik. Itu 3 amanat yang ingin saya sampaikan, dan ini telah direstui oleh Haji Yakub Khalifah. Kemarin saya menghadap dan dipersilakan untuk mewakili beliau, dan pesan yang sangat terakhir sampaikan salam takjim wa takliman dari Gus Ketut kepada seluruh alim ulama Kabupaten Tangerang, wabillahi salam kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk tetap menjaga sinergi antara Ansor dan pemerintah di Kabupaten Tangerang. Itu mungkin yang saya sampaikan. Siapa kita? Nusantara. Hari ini
tanggal 1 Mei. Jadi Pak Dandim dan Pak Kapolres semua ada di lapangan, termasuk Bupati dari pagi. Jadi alhamdulillah 1 Mei di Kabupaten Tangerang ada konferensi Ansor. Jadi saya bisa sekaligus merayakan Hari Buruh dengan Ansor. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Pak Haji Ade Baijuri, luar biasa Kemenat ini selalu mendukung kegiatan NU dan juga Ansor di Kabupaten Tangerang, termasuk pengembangan pondok-pondok pesantren nanti. Yang saya hormati dari PCNU yang juga hadir Pak Kiai Nawawi, juga FKUB Pak Haji Handani dan juga rekan dari FKUB Pak Wahyudin, terima kasih. Wabil khusus Sohibul Bek kita Pak Wes, terima kasih. Pak Kiai Haji Wes Kuni, ini Kiai Haji sekarang, walaupun jalan jalan hidupnya samalah kita juga Pak Wes ya. Sekarang jadi ngurusin pendidikan dan tentu saja pondok pesantren. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Provinsi Banten Gus Nuri beserta Sekjen Kang Huda yang juga hadir pada hari ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Ansor Kabupaten Tangerang Bapak Haji Muhyiddin Abdul Qadir, terima kasih. Tepuk tangan buat Ansor di bawah kepemimpinan Pak Abdul Qadir Muhyiddin. Salah satu tadi LPJ yang kelewatan adalah Ansor ini ikut membantu Pak Gus Nuri untuk verifikasi seluruh pondok pesantren yang mendapatkan fasilitas sanitren atau sanitasi pondok pesantren, yang juga sekarang ini direplikasi oleh Pak Abu yang kita, Pak Abah kita, Abah Yai kita, Pak Wapres untuk seluruh pondok pesantren di Republik Indonesia. Jadi sanitren Kabupaten Tangerang ini dijadikan percontohan untuk sanitren Salafi seluruh Indonesia. Nah ini Pak Camat, baik Belaraja, Jayanti yang hadir dengan Forkopimcam dan seluruh jajaran panitia, walaupun 1 minggu ini Ustadz Basit kerjanya luar biasa. Itu ya, jangankan 1 minggu 10 hari. 3 hari pun Ansor mah jadi aja. Itu akhirnya dimulai dari sini Al-Badar dan juga diakhiri dari sini di Al-Badar ini. Periode yang ini, periode berikutnya nanti mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya. Kenapa kudu di pondok pesantren, terutama di Al-Badar? Karena inilah semua akar muasal pendidikan Islam yang juga tempat Kawah Chandra Muka para kader Ansor di Kabupaten Tangerang. Ingat pondok pesantren itu. Para pengurus segenap anggota sampai PAC dan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang yang saya banggakan hadir pada hari ini juga Pak Tayat NU, PCNU dan seluruh undangan yang berbahagia. Selain ajang musyawarah mufakat, ini juga ajang konsolidasi nanti ke depan. Ansor akan seperti apa di Kabupaten Tangerang? Tadi LPJ-nya udah luar biasa. Salah satu 2 tahun yang kita hadapi secara bersama-sama pandemi COVID-19 itu Ansor juga ikut berperan. Gus Nuri ini luar biasa sekali. Baik memberikan bantuan kepada masyarakat, hand sanitizer, APD, masker dan lain sebagainya, juga ikut mengimbau pada masyarakat melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Tangerang sehingga pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tangerang bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentu saja salah satunya Pak Dandim 0510 mendapatkan penghargaan Presiden dengan capaian vaksinasi yang luar biasa. Ini juga dukungan dari Ansor. Makanya tadi kalau Gus Nuri bilang nggak ada Ansor ini negara bisa goyang. Ini yang tidak kita rasakan. Begitu juga nanti setelah konsolidasi ini, tentu saja yang kedua, bagaimana Ansor ke depan kaderisasi bisa bergerak dan bisa berjalan lebih baik dan lebih besar lagi di Kabupaten Tangerang. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan umat. Ansor ini ikut menjaga harmonisasi masyarakat di Kabupaten Tangerang.
Saya tidak bisa pungkiri setiap perayaan hari besar agama, baik itu perayaan hari besar umat Islam dan umat-umat yang lain, Ansor selalu hadir di sana, ikut mendukung dan juga mengamankan perayaan-perayaan hari besar umat-umat tersebut. Ya, dan tentu saja ini menjadi penting bagi Kabupaten Tangerang karena Kabupaten Tangerang merupakan daerah urban. Bayangkan saja setiap tahun angka kelahiran itu sekarang sudah tembus 77.000 dan orang yang pindah di akhir tahun 2022 ke Kabupaten Tangerang juga sudah di atas 75.000 jiwa. Ini habis lebaran nih biasanya nambah lagi nih habis lebaran. Nih jadi walaupun kerjaan tadi kata Pak Gey Wes, waduh ini banyak yang kena PHK Pak Bupati. Betul. Kita UMK upah minimum kabupaten udah sangat tinggi. Industri kalau mau mulai usaha di Kabupaten Tangerang udah mahal semuanya. Beli tanahnya mahal, bangunannya mahal, UMK-nya tinggi, udah hampir nggak mungkin. Sekarang lapangan pekerjaan apa yang memungkinkan untuk kita membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang sekarang lagi banyak diminati di Kabupaten Tangerang adalah usaha, servis, jasa dan juga kuliner di kota-kota satelit di Kabupaten Tangerang. Dengan semakin tumbuh kembangnya banyaknya kota satelit di Kabupaten Tangerang, otomatis mengundang juga orang luar datang, baik yang beli rumah, yang pindah, ataupun yang nyari kerjaan ke kota-kota satelit tersebut. Dengan makin banyaknya orang pindah ke Kabupaten Tangerang, tentu saja membawa keragaman dari adat istiadat dan juga budaya, termasuk kepercayaan mereka. Inilah yang sekarang sedang berkembang di Kabupaten Tangerang. Mau tidak mau, suka tidak suka, Tangerang akan berkembang sedemikian rupa. Apakah ini maunya bupati? Enggak juga. Karena dari pemerintah pusat mendesain, membuat Kabupaten Tangerang menjadi daerah urban pada saat ini. Maka dari itu yang ketiga, saya berpesan juga nitip, jagalah harmonisasi Kabupaten Tangerang agar keberlanjutan kita sebagai daerah yang bercampur adat istiadat, budaya, agama dan lain sebagainya itu menjadi daerah yang benar-benar harmonis. Ini tuntutan tanggung jawab buat ketua baru nanti luar biasa ini. Udah sepakat belum ini ketua barunya ini? Udah sepakat semuanya? Udah mufakat? Alhamdulillah. Tepuk tangan tuh deh. Biasanya adem. Kalau udah sepakat mufakat, adem biasanya. Lanjutkan pembangunan dan selalu mendukung program pembangunan di Kabupaten Tangerang. Kita nggak sadar, kabupaten kita ini banyak sekali 10 tahun terakhir yang dibangun dan dirasakan oleh masyarakat. Tadi urusan pondok pesantren, sanitasi berbasis pondok pesantren. Masyarakat umum mungkin nggak terlalu merasakan, tapi anak-anak didik di pondok pesantren, mudah-mudahan nanti Al-Badar juga bantuannya habis ini kita perbanyak ini. Ya, kalau tadi bilangin 1 miliar ya, Gus Nuri ya, insya Allah lebih, udah tenang aja. Asal dukung terus ansornya, setuju ya. Nah, lanjutkan program-program pembangunan yang baik di Kabupaten Tangerang. 2 tahun kita terhambat pembangunan kita karena pandemi COVID-19. Tadi SMP, SD, setiap desa, hampir setiap desa, setiap kecamatan punya semua. Puskesmas ada 44 puskesmas yang bisa rawat inap. Bahkan, alhamdulillah nanti ada rumah sakit lagi di Tiga Raksa. Kalau orang Jayanti Blaraja udah punya rumah sakit Blaraja, nanti orang Tiga Raksa, Cisoka, Jambe, Solear bisa RSUD Tiga Raksa. Orang Pantura punya Paku Haji, dan kita punya RSUD Tangerang yang menjadi RSUD rujukan se-Provinsi Banten dengan fasilitas yang luar biasa. Masih banyak kekurangan di Kabupaten Tangerang? Masih, tentu saja.
Karena kalau semuanya udah komplit, udah sempurna, nggak perlu pemerintah daerah. Betul nggak? Iya, kalau semuanya udah komplit, udah sempurna, ngapain ada pemerintah daerah? Udah. Tapi dengan adanya pemerintah daerah, dengan adanya para kader-kader Ansor, mudah-mudahan yang belum sempurna ini yang menjadi target kita untuk kita perbaiki dan kita sempurnakan terus setiap tahunnya. Jadi ini 4 hal yang saya titipkan nanti ke Ansor di kepengurusan yang baru. Begitu juga dengan alim ulama ke depan. Tangerang religius. Bagaimana umat beragama di Kabupaten Tangerang bisa tenang beribadah. Perayaan-perayaan hari besar seluruh umat beragama di Kabupaten Tangerang bisa dirayakan oleh umat kita masing-masing tanpa ada kontroversi, tanpa ada gesekan, tanpa ada disintegrasi. Nah ini tujuan kita salah satunya. NKRI harga mati. Mau bagaimana harga mati kalau antar umat beragama itu mesti pada setuju ya. Jadi jaga itu semuanya. Ke depan Tangerang, Sabang sampai Merauke sekarang udah ada, tinggal di Tangerang. Bahkan orang dari Dayak ada yang di pedalaman, perbatasan Nunukan di Malaysia ada. Jadi KTP warga Kabupaten Tangerang. Jadi tidak heran kalau di Kabupaten Tangerang ini bercampur adat istiadat, budaya, tradisi, begitu juga agama. Makanya nggak salah kalau kita dijadikan laboratorium kecil untuk masyarakat Indonesia. Demi banyak yang nonton bisa sekarang. Demi konten, demi popularitas semata dan sementara demi meningkatkan apa namanya kalau sekarang pansos, pajak medsos, saya mengatakan semua dilakukan. Jadi kalau mau nyari aib, mau nyari kurangnya orang atau pemerintah daerah banyak. Keberhasilan nggak bakal dilihat. Ada rumah sakit 4, ada sanitren, ada sanitasi sekolah, ada apa lagi di Kabupaten Tangerang. Setiap kecamatan punya lapangan bola. Ada 44 puskesmas, sekolahan dibangun terus, nggak dilihat gara-gara jalanan rusak. Bener? Ayo jalanan provinsi, jalanan nasional, entah jalanan desa, entah jalanan kabupaten, selama berada di Kabupaten Tangerang itu wewenang dan tanggung jawab bupati. Bohongan merusak jalan provinsi, Musmuri. Jadi mumpung di Sekwan nih, saya menitip gitu ya. Jalan provinsi di Kabupaten Tangerang ditoong-toong, ya kan, coba oleh Pemprov. Jangan kurang cerekan bang ya, waduh ya kan. Jalanan di Legok, dipajarkan jalanan urang. Ayah di Legok di dia ayah. Ayah. Jalanan di Dadap, batas kota Tangerang, kabupaten, ker direpeh, ker diperbarui, ker diperbaiki, yang kota Tangerang belum dirapihin, ayah kurang dari baik, bukan? Ayah bagian mau hancur-hancur Kabupaten Tangerang, ayah bagian mau halus-halus mah daerah orang baik, gitu ya. Padahal yang namanya ASBSD itu adanya di Kabupaten Tangerang, dipajarkan Tangerang Selatan baik. Keterima baik orang Tangerang lah. Iya tantangan. Lah, Bapak itu yang bangun juga swasta, utama. Dibagusin juga swasta, atau bener dibagusin swasta gara-gara swasta nggak percaya ke pemerintah daerah bener. Lamun ente eta moal aya pik 2. Ayo, lu di Teluk Naga, mau di Kosambi, siap-siap. Ini Ansor. Nih, saya bukan apa-apa. Tadinya itu Sungai Tahan, Wemo, ya, daerah-daerah tersebut tadinya tempat buang anak. Airnya keung, gelap, kotor. Jadi akhirnya tempat yang negatif-negatif. Sekarang diperbarui, dibagusin, dibuat terbuka yang nantinya juga masyarakat sekitar. Kota satelit di Kabupaten Tangerang bukan 1 2, ada 8 saya itu. Yang paling
paling dampaknya bisa kita lihat itu di daerah Kelapa II, Pegadaian, sama Cisauk, sama Curug. Coba lihat dampak dari kota satelit. Dengan adanya kota satelit, lapangan pekerjaan terbuka. Dengan adanya kota satelit, peluang-peluang buat warga lokal ada kalau mau kerja. Kalau nggak mau kerja mah bahaya. Di bere naon ge lamun teu daek gawe mah geus bae. Mentana begini bae mah menta bae terus. Tapi kalau mau kerja, sekarang kalau di Kadin Serpong apa di BSD, ulah yang susah-susah, mau servis AC aja Pak, mau servis AC kita rusak hari ini, minta servis hari ini juga nggak bisa, kudu antri. Besok paling cepat baru datang tukang AC-nya, syukur-syukur besok bisa 2 hari. Itu baru cuma servis AC doang. Mau nyari tukang cuci mobil di rumah, antri. Mau tukang kebun nih, tukang kebun ngeberesin kebun 2 meter kali 3 meter, itu sebulan 1,5 juta. Kerjaannya seminggu cuma 2 kali, datang nggak nyampe 2 jam, cuma kecak-ketik, nyambutin rumput, orang Tangerang rumput gitu ya, nyambutin rumput, ngasihin pupuk, dirapi-rapihin tamanannya, disiram, beres. 1,5 juta satu rumah. Ada perusahaan cuma punya 4 pegawainya, modal mobil osbak 1 sama peralatan, ngurusin 48 rumah. Itu yang kecil. Kalau halaman yang lebih gede 4 juta sebulan. Bayangin baik kita lamun lain duit dan kerjaan naon eta ngaranna. Cuma sekarang mau nggak kitanya? Ayo gara-gara anggota Ancol atau Pak Bupati kira-kira banyak orang kita membuntingan rumput yang sekarang tersedia di Kabupaten Tangerang, karena industri hampir sudah tidak mungkin lagi pakai roya. Bentar lagi di tempat Kiai Nawawi nih di Kresek mau ada Universitas Islam Modern internasional, lagi disiapin semua sama Pak Wapres. Ingat Pak Wapres ngebangun daerahnya, kita yang tinggal siap-siap nantinya, yang penting mau kerja. Itu doang masyarakat Kabupaten Tangerang. Karena dengan mereka bekerja, dengan mereka punya penghasilan, mereka akan memiliki kehidupan yang layak. Dengan mereka memiliki kehidupan yang layak, pendidikan anak-anak bisa nyekolahin ke pondok pesantren kita, disiapin fasilitasnya di pondok pesantren ke depan. Karena pondok pesantren ini pergerakan untuk siar Islam di Kabupaten Tangerang. Mau maju kayak gimana pun Kabupaten Tangerang tetap akar budayanya adalah akar budaya tradisi orang-orang Kabupaten Tangerang. Yang Islam, yang Buddha, yang Wihara. Kan kita ada semua itu. Ini harus dipertahankan. Yang Islam, Bulu dan Isra Mi'raj, jalan, haul, jalan di dia. Jangan berhenti. Ayo nunggu pajarkan binah deh. Iya mah tradisi urang. Naon salahna urang doa, naon salahna urang ngaji, bener? Betul. Komo deui salawatan, betul. Nah, eta Ansor kudu di depan. Setuju ya, siap? Ansor dari garda di depan untuk pembangunan di Kabupaten Tangerang, harmonisasi masyarakat Kabupaten Tangerang, dan terus menjadi garda pemuda yang produktif dan inovatif. Nah ini. Jadi ketua baru titip tah, ayo sia tanggung jawab tah, ayo. Ulah hayang jadi ketua apa itu? Geus hayang geus kadeuleuh di dieu tentu. Tepuk tangan. Sama pengurus yang lain, sekretaris, bendahara, semua ketua bidang, ayo. Kita bikin rame-rame Ansor ini menjadi gerakan pemuda Islam yang luar biasa di Kabupaten Tangerang. Setuju ya? Tadi ketua juga nitipin kader-kader yang mau pada berperan di 2024. Kan tadi lagunya Ansor ada solid, dukung semua, harus bersatu. Nah, dukung kader-kader yang nanti duduk mau di legislatif tingkat daerah, tingkat provinsi maupun pusat, kudu didukung semua. Ya 2024 kayak loba, mau hayang pakai baju hijau Ansor loba.
Ulah 2024, 2002 kilo ya, banyak tuh. Ayo saya mah diam-diam baik, ngebantuan ansarnya. Iya mah karena ngebantuan seamplop baik kayak geus kos. Makana beuleuh kader ansor nu geus lama geus heubeul mana eta. Kudu solid, dukung. Biar kenapa? Nanti kalau ada kebutuhan alim ulama kita, kiai kita melalui DPRD sebagai tempat aspirasi masyarakat, ada channelnya, ada orangnya, ada yang ngerti urusan-urusan pesantren, bener. Nah itu mau di DPRD lokal, provinsi maupun DPR RI, termasuk DPD, biar kita punya kader-kader. Saya cuma nanya, kalau kita nggak mau ikut urusan-urusan kayak begitu, nanti yang ngisi ada hantu blau, ayah sundal bolong, ayah bener, ayah ayam gitu. Ya, kurang tuh, repot kurang buru gitu. Jadi kudu ada kader yang memang berniat dan juga nanti ikut berperan serta, baik itu di pemerintahan maupun di lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga negara yang lain, agar negara kita ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baiklah. Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang tanggal 1 Mei 2023 saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Pak Bupati sekaligus membuka acara, dan kami mohon kesediaannya Pak Bupati mohon izin untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari pengurus pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor yang akan kami serahkan kepada Bapak Bupati Tangerang dan juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Bintang ya. Ini juga diserahkan ke pemenang karena di program ini ada bantuan pemenang kita yang harus tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ke wilayah. Ketua wilayah. Nah, ini ketua wilayah juga wajib tahu. Sekaligus kita berdoa bersama. Mohon izin. Saya Nawawi Manggar dari Nasaris. Pak Dandim, Suara Polres. Satu, dua, tiga. Ya, siapa kita? Mana yang nggak ingat tuh? Tangan semakin dik bang. Terus, yuk, iya. Ya, mohon untuk berdiri. Mohon untuk berdiri. Kita sambil yel-yel. Mohon izin semuanya. 1, 2, 3. Udah. Udah. Ya. Satu. Siapa kita? Siapa kita?
Wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana kau berada? Teruslah perjuangan demi agama Tuhan berkorban. Nanti untuk para ketua PAC ketika mengambil konsumsi makan itu nanti hitungannya per PAC ya, bukan per PAC ya. Cukup ketuanya saja ketika mengambil konsumsi ya. Nanti barisan ya jam menerima registrasi. Ada inisiatif pengembangan organisasi yang tadi dibahas jika dalam 1 tahun tidak pernah ada kaderisasi dan lainnya, bahwa tidak akan kita SK atau tidak rekomendasikan. Apalagi inisiatif misalkan itu nunggu di wilayah ya ada inisiatif, tapi inisiatif itu ulah offset. Jangan tiba-tiba wilayah tidak pernah ngadain misalkan lomba karaoke tingkat remang-remang adain ya. Harus ada clue-clue yang diistirin ya, tetap itu. Nah, boleh komunikasi nih ketika ada PW hadir rapat ya, diri rakor apa hadir semua ya, jangan putus-putus. Yang ketiga kita ada soal seperti saya nih, luar biasa keliling-keliling. Ya, udah ini ngegerung ya, meong. Pas saya udah lah, adem ya, orang-orang ini. Amin. Running semua rame lagi nih. Doakan Kodir jadi dewan juga. Amin. Siap. Sampai nanti Kodir nggak jadi dewan, bawa ansor nggak pakai baju dia jangan. Ya. Mana Kodir yang mana ya? Nah, jangan sampai. Bisa tidur. Doa. Jadikan langsung. Tanggung jawab kalian semua ya. Supaya jadi. Kalau jadi, kita pakai baju mau beneran. Yuk, 1, 2, 3. Damai. Mudah-mudahan bisa dengan lancar dan sukses sesuai harapan semua kader Ansor Banser Kabupaten Tangerang untuk membangun gerakan pemuda Ansor Kabupaten Tangerang lebih solid dan lebih baik. Walaupun ada beberapa calon ketika turun ya udah harus semuanya. Ngurusin ya, jadi udah semuanya ya udah ke Bang Meo atau Mas ya. Kan tadinya muncul nih kalau dari beberapa nama